Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan hari ini berubah menjadi sumber kehilangan. Ratusan rumah warga di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh tertimbun longsor. 157 rumah rusak dengan 52 kabupaten kota menjadi wilayah terdampak. Rumah terendam, jalan terputus, anak-anak kehilangan tempat bermainnya, dan sebagian kehilangan masa depannya. Sumatera, Aceh, dan banyak daerah lain kembali diuji oleh banjir dan tanah longsor. Kita menyebut semua ini sebagai bencana alam. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak, menundukkan hati, dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri? Alam tidak pernah marah tanpa sebab, gunung tidak runtuh dengan sendirinya, sungai tidak meluap tanpa alasan. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, ketika tanah kehilangan akar yang mengikatnya, ketika sungai dijadikan tempat pembuangan terakhir, maka air akan turun tanpa penahan, tanah akan bergerak tanpa penyangga, dan ketika itu terjadi, manusia menyebutnya musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Bencana bukan hanya peringatan, ia adalah ajakan untuk kembali. Hari ini kita melihatnya di Sumatera dan Aceh, namun sejatinya ini bukan cerita satu daerah. Hutan yang dirusak di hulu, banjirnya dirasakan di hilir, sampah yang dibuang satu orang bisa menyumbat sungai untuk ribuan orang. Karena alam tidak mengenal batas wilayah, bumi ini satu. Jika satu bagian dilukai, bagian lain akan merasakan sakitnya. Setiap kali bencana datang, kita bersedih, kita berdoa, kita mengirim bantuan, kita saling menguatkan. Namun setelah itu, kita kembali pada kebiasaan lama, sampai air kembali naik, sampai tanah kembali runtuh. Pertanyaannya bukan lagi kapan bencana akan terjadi, tetapi kapan kita ingin berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Seringkali kita sibuk menunjuk, ini salah pemerintah, ini salah perusahaan, ini sudah takdir. Padahal perubahan tidak pernah dimulai dari saling menyalahkan. Perubahan selalu dimulai dari kesadaran, dan sebagai anak muda, kita bukan hanya penonton, kita adalah generasi yang akan mewarisi bumi ini. Kita telah melihat contoh anak-anak muda yang turun membersihkan sungai, memungut sampah yang bukan miliknya. Mereka tidak menunggu sempurna, mereka memilih bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah bukan berarti penguasa yang bebas merusak. Khalifah adalah penjaga amanah. Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, jika kiamat terjadi sementara di tangan salah satu dari kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah jika ia mampu. Hadis riwayat Ahmad. Islam mengajarkan kita untuk berbuat, bahkan di saat yang paling sulit. Mulai dari diri sendiri, mulai hari ini.
Jika hari ini alam terlihat marah, mungkin karena terlalu lama kita diam. Jangan menunggu banjir masuk ke rumah kita. Jangan menunggu longsor merenggut orang yang kita cintai. Karena menjaga alam bukan sekadar pilihan. Ini adalah amanah, ini adalah tanggung jawab, ini adalah ibadah. Jika alam marah, di mana peran kita? Saya, Ataya Anindya Rasya, siswa dari SMA Muhammadiyah Purwodadi. Ini kita mau syuting buat Olimpiska cabang lomba dakwah digital. Ya wes,